Perzinahan. Mendengar kata perzinahan, sudah pasti pikiran kita akan langsung menuju kepada dosa seksual. Atau bisa juga sebuah kondisi perselingkuhan yang dilakukan oleh umat manusia. Perzinahan pada dasarnya memang dilakukan oleh manusia kepada manusia. Perzinahan adalah sebuah dosa yang dibenci oleh Tuhan. Karena dampak dari perzinahan, manusia akan jauh dari Tuhan, dan bukan hanya jauh, tetapi bisa juga akhirnya meninggalkan Tuhan. Namun perzinahan ternyata bukan hanya sekedar dilakukan oleh manusia kepada manusia. Perzinahan ternyata juga bisa dilakukan oleh manusia kepada Tuhan. Dan ini mungkin yang tidak diketahui dan disadari oleh kita manusia. Bahwa ternyata kita bisa melakukan sebuah perzinahan rohani. Lalu seperti apakah perzinahan rohani itu? Apakah yang terjadi di dalam perzinahan rohani? Haleluya, haleluya, haleluya. Salam jumpa pemirsa yang diberkati Tuhan. Satu sukacita tersendiri kembali bagi saya di malam yang larut ini untuk menemani saudara selama 30 menit ke depan dalam program Cermin Hati. Sebuah program rohani yang mengajar kita untuk merefleksikan rohani kita, bercermin dalam terang Tuhan untuk dapat melihat hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Saya percaya malam ini damai, sejahtera, sukacita menyertai kita sekalian. Haleluya. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, enggak juga tuh pendeta, gue lagi bete-betenya gitu, gue lagi bingung-bingungnya hari-hari ini, banyak masalah pendeta. Tapi saya mau beritahu, selama kita masih ingat kita masih punya Tuhan, maka nggak ada yang perlu kita takutkan. Betul, kadang-kala masalah begitu berat, masalah kadang-kala begitu rumit, tapi selama kita tetap memandang Tuhan, saya percaya ada pertolongan, ada kasih, dan ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan. Tetapi persoalannya seringkali kita jatuh dalam yang saya beri nama perzinahan rohani. Mungkin sudah berkata, apalagi itu pendeta, perzinahan saya ngerti, tapi perzinahan rohani model apa lagi? Nah, hari ini selama 30 menit ke depan ini, saya akan mengajak setiap Bapak Ibu Saudara pemirsa sekalian untuk belajar tentang apa itu perzinahan rohani, sehingga kita tidak hidup di dalamnya, tetapi kita hidup dalam kasih Tuhan yang sempurna. Mari kita bersama untuk melihat firman Tuhan tentang perzinahan rohani. Karena mungkin buat sebagian kita istilah perzinahan rohani adalah sesuatu yang masih sangat asing. Bahkan mungkin di antara pemirsa sekalian ada yang berkata, seumur hidup saya pendeta, kayaknya baru sekarang ini saya dengar istilah perzinahan rohani. Ini yang kita mau belajar hari ini, ya kan? Dalam Hosea pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Nah, kalau sudah baca buku Hosea ini menarik. Karena apa? Karena Hosea ini menggambarkan bagaimana bangsa umat Allah mengadakan yang saya sebut dalam tanda petik perzinahan rohani. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, mereka tetap melakukan amal ibadah, tetapi pada saat yang bersamaan mereka hidup dalam penyembahan berhala. Mereka hidup dalam kuasa-kuasa kegelapan. Mereka percaya dukun-dukun dan paranormal. Mereka percaya pada ilmu-ilmu kegelapan ini. Nah, itu yang disebut sebagai perzinahan rohani. Nah, buka Alkitab kita dalam Hosea 3 ayat 1 sampai 5 ini dikatakan gini. Judulnya menarik, diterima kembali tetapi dianggap sepi. Artinya apa? Kita boleh saja mengenal Tuhan, tetapi kita nggak peduli. Kita nggak mau sungguh-sungguh di dalamnya. Ya, kita ke gereja. Natal ya kita merayakan Natal. Paskah kita merayakan Paskah. Hari-hari raya kita merayakannya. Tapi kita nggak sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Nah, lihat. Ayat 1 dari Hosea 3 bilang, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun, perhatikan, Tuhan mencintai orang Israel, Tuhan mencintai umatnya, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis atau kue penyembahan berhala ini. Selanjutnya ayat yang kedua,
Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 gomer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Ayat yang keempat, sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Ayat 5, sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya dan hari-hari terakhir. Nah, ini yang saya bilang. Ada banyak orang tunggu tertekan dulu, tunggu ancur-ancuran dulu, baru cari Tuhan. Nah, ini yang disebut perjinan rohani. Iya kan? Dia hidup dalam penyembahan berhala, dia hidup dalam kuasa-kuasa kegelapan, dia percaya pada Allah-Allah lain, dia percaya pada dukun-dukun, dia pokoknya hidup dalam segala kesenangan dunia, iya kan? Baru ketika tertekan, ketika hancur, ketika habis segala-galanya, baru ingat Tuhan, cari Tuhan. Saudaraku, memang dalam Tuhan nggak pernah terlambat. Memang ada orang yang bilang, wah ngapain itu orang, udah hancur-hancuran, udah berantakan, baru cari Tuhan, dasar munafik. Lu selalu saya bilang gini, masih bagus udah hancur-hancuran cari Tuhan. Bahkan ada banyak orang yang udah hancur-hancuran sekalipun masih nggak mau cari Tuhan. Ada banyak orang yang udah masuk ICU masih nggak mau cari Tuhan. Ada orang-orang yang udah masuk penjara nggak mau cari Tuhan. Ada orang-orang yang anaknya udah mati tabrakan masih nggak mau cari Tuhan. Ada orang-orang yang anaknya sampai hancur-hancuran dengan narkoba masih nggak mau cari Tuhan, saudara-saudara. Saking keras kepala batunya itu, saudara-saudara. Tetapi hari ini saya mau bilang, betul kita cari Tuhan setelah habis-habisan, ya bagus juga. Tetapi sayang, ada begitu banyak kehancuran, ada begitu banyak harga mahal yang harus kita bayar. Nah, makanya saya catat di sini begini. Perzinahan adalah dosa yang paling ditentang dalam iman Kristen. Namun ironinya banyak orang jatuh justru dalam perzinahan. Nah, Alkitab menjelaskan kenapa sih perzinahan adalah dosa yang paling serius? Karena Alkitab bilang begini, segala perzinahan adalah dosa yang ditentang oleh Kristus dalam ajaran iman Kristen. Kalau sudah tanya sama saya, kenapa pendeta? Gini, 1 Korintus 6 ayat 18-20 menjelaskannya. Dikatakan gini, jauhkan dirimu dari percabulan, jauhkan dirimu dari perzinahan. Setiap dosa lain dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan dikatakan berdosa terhadap dirinya sendiri. Makanya perzinahan, percabulan adalah dosa yang paling ditentang dalam iman Kristen kita. Itu bukan berarti dosa lain oke, tetapi dosa percabulan adalah dosa yang paling serius, di mana Kristus mengatakan kepada kita bertobat, berbalik, tinggalkan, jauhkan dirimu. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi Alkitab bilang dosa perzinahan adalah dosa dalam tubuhmu. Pada tubuhmu adalah bait Roh Allah. Berarti engkau menghancurkan rancangan Tuhan yang luar biasa dalam tubuhmu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jauhkan diri dari percabulan dan hidup dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Saya akan kembali setelah yang berikut ini. Pastikan tetap ada di Cermin Hati. Haleluya, masih di Cermin Hati, masih di stasiun televisi RTV. Saudara yang kasih dalam Tuhan, masih membahas tentang perzinahan rohani. Nah, kita sedang bahas dulu tentang kenapa perzinahan adalah sesuatu yang serius dalam Alkitab. Karena kesimpulannya begini, dosa lain dikerjakan di luar tubuh. Sementara percabulan perzinahan dengan memakai tubuh yang adalah bait Roh Allah yang hidup. Berarti tanpa kita sadari, kita ada dalam posisi menghancurkan kehendak Allah yang sempurna dalam hidup kita. Nah, karena itu dosa perzinahan adalah dosa yang sangat ditentang. Nah, saya catat di sini bicara perzinahan sebetulnya ada beberapa kategori. Kategori pertama,
Perzinahan yang tidak disadari biasa juga disebut sebagai jatuh dalam perzinahan. Artinya gini, dia nggak sadar bahwa dia sebetulnya jatuh dalam perzinahan. Dia betul-betul nggak sadar. Dia pikir, ini masih oke lah, sampai sebatas ini masih oke. Atau mungkin dia jatuh tapi dia cepat-cepat sadar gitu. Ini yang disebut dosa atau perzinahan yang tidak disadari. Nah, yang kedua, perzinahan main-main. Jadi artinya gini, dia udah tahu ini salah tapi ya udahlah, saya coba main-main lah. Ya namanya kita hidup di dunia, namanya saya seorang bisnismen pendeta. Ya saya sebetulnya sih cuman pertamanya main-main gitu. Jadi sebetulnya nggak ada komitmen apa-apa sih, cuman main-main. Tapi waktu dia jatuh baru dia sadar, aduh ini udah parah nih. Nah yang ketiga, perzinahan komitmen. Jadi dia udah tahu nih, ya kan? Dia udah tahu nih. Tetapi dia tetap hidup dalam perzinahan. Dan perzinahan seperti ini biasanya perzinahan dengan ikatan, ya kan? Biasanya kalau suami piara perempuan lain, ya kan, kalau wanita jadi piaraan gitu, ya kan, dan dia masuk dalam sebuah ikatan komitmen. Dan dosa perzinahan seperti ini adalah dosa yang dia ulangi lagi, dia ulangi, dia sadar tapi dia masa bodoh. Nah ini yang sangat berbahaya, saudara-saudara. Kalau jatuh dia cepat bisa bangkit, kalau main-main dia cepat bisa sadar. Tapi kalau yang sudah komitmen, bahkan dia buat dosa dalam kesadaran. Nah ini yang bahaya, ya kan. Nah selanjutnya saya catat di sini, di antara perzinahan-perzinahan ada yang tidak kalah bahayanya adalah perzinahan rohani. Nah, kalau saudara tanya sama saya apa itu perzinahan rohani, saya catat di sini begini. Kapan seorang disebut sebagai seorang yang mengadakan perzinahan rohani? Ada banyak orang pikir, ya mungkin kalau mereka menyembah berhala, itu baru namanya perzinahan rohani. Saya catat di sini begini. Jika kita mempercayai segala yang berhubungan dengan okultisme dan kuasa kegelapan, segala sesuatu yang berhubungan dengan okultisme dan kuasa kegelapan, termasuk misalnya kayak ramalan-ramalan nasib, apa kata bintang, ya kan, misalnya, oh saya ini Sagittarius boy, sakit gigi karena tak terurus misalnya, ya kan, saya Virgo girl, ya Virgo pikirannya gosip, ya kan. Nah ini yang saya bilang gitu. Ada banyak orang, ya kan, oh ya saya Taurus boy, Taurus tahu-tahu kurus, ya kan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang tanpa dia sadari, ada yang mungkin main-main, ada yang mungkin berkomitmen, tetapi dia berhubungan dengan okultisme dan kuasa-kuasa kegelapan. Tanpa disadari, iblis itu nggak boleh buka celah. Kalau sudah mulai buka celah, ya tapi kan saya cuma pengen tahu kok pendeta, cuma dia ngeramal-ngeramal tangan, cuma pengen lihat apa kata bintang. Tanpa kita sadari, kita sebetulnya sudah masuk dalam global setting of the devil, dan ini yang berbahaya. Yang kedua, kapan seorang disebut sebagai seorang yang mengadakan perzinahan rohani? Jika kita meluangkan waktu terlalu banyak untuk hal-hal duniawi. Betul, mungkin kita nggak pergi ke dukun. Betul, mungkin kita nggak main dengan okultisme. Mungkin kita nggak pegang jimat-jimat. Tetapi hari-hari hidup kita hanya hal-hal duniawi. Kita nggak pernah punya waktu berdoa. Kita nggak punya waktu untuk baca Alkitab. Kita nggak pernah punya waktu untuk beribadah. Kita nggak pernah punya waktu untuk memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudaraku, walaupun mungkin saudara tidak pergi ke dukun, tapi saya beri nama kau mengadakan perzinahan rohani. Alkitab bilang Allah kita adalah Allah yang cemburu. Masa demi uang saudara tinggalkan Tuhan, tinggalkan gereja, tinggalkan pelayanan, tinggalkan hal-hal rohani. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, seorang yang berzina secara rohani, dia harus cepat berbalik dari jalan-jalannya. Kalau tidak, dia akan menuju pada kehancuran yang membinasakan. Yang ketiga, kapan seorang disebut sebagai seorang yang mengadakan perzinahan rohani? Jika kita mendengar firman Tuhan, namun tidak melakukannya. Alkitab berkata orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya, dia sama seperti orang bodoh. Kenapa? Loh, karena ketika badai datang, angin ribut melanda, hancur segala sesuatu. Jadi yang saya sebut perzinahan rohani. Dia cuma dengar firman tapi tidak mau melakukannya. Karena yang Tuhan cari adalah orang yang mendengar firman dan tidak mendengar firman dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lagi mau tertarik pada hal-hal yang mengikat dan membelenggu hidupnya. Mungkin selama menyaksikan program ini dan berkata, pendeta masa cuma tidak melakukan firman disebut perzinahan rohani. Iya, karena apa? Karena berarti kita tidak mau setia dengan Tuhan kita. Kita cuma mau setia dengan kenikmatan kita, kesukaan kita, apa yang kita rasa nyaman dan apa yang kita rasa enak dalam hidup kita. Selanjutnya saya pelajari, kapan seorang disebut sebagai seorang yang mengadakan perzinahan rohani? Jika kita setengah-setengah dan main-main dengan Tuhan. Alkitab bilang, jangan kamu sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seorang yang main-main dengan Tuhan, seorang yang setengah-setengah dengan Tuhan, artinya apa? Dia betul pergi ke gereja, tapi pada saat yang bersamaan dia juga hidup dalam dosa,
Dia beribadah, tapi pada saat yang bersamaan dia juga hidup dalam kebencian, dia hidup dalam kedendaman. Alkitab bilang kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Pilih kepada siapa kita mau beribadah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya malam yang larut ini adalah malam yang penuh berkat buat setiap kita. Karena mungkin firman Tuhan keras mengajar kepada kita bahwa kalau kita main-main, kita setengah-setengah, kita tidak melakukan firman, kita masuk dalam perjinan rohani. Dan orang yang hidup dalam perjinan rohani tidak mungkin punya tempat dalam kerajaan sorga. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pastikan kita menjadi orang-orang yang setia dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Di layar televisi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada nomor-nomor telepon, hubungi. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap berdoa buat saudara 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kami mau menjadi sahabat doa buat setiap saudara. Minimal kami mau mendoakan setiap saudara sekalian untuk senantiasa melekat kepada Tuhan, untuk membuang ikatan-ikatan yang menjadikan kita orang Kristen, orang beragama, orang yang menyebut diri beriman, tapi mengadakan perjinan rohani. Betul kita sudah tinggalkan segala perjinahan daging. Betul kita sudah tinggalkan segala perjinahan yang dapat menghancurkan hidup kita. Tapi tanpa kita sadari, kita terikat pada perjinahan baru, yaitu perjinahan rohani. Sehingga hidup kita nggak sungguh-sungguh melekat, nggak sungguh-sungguh tunduk, nggak sungguh-sungguh takluk kepada Tuhan. Karena itu malam hari ini, Roh Kudus sedang mengingatkan setiap kita bahwa ini masanya, bahwa setan akan coba membujuk kita supaya kita nggak setia dengan Tuhan, supaya kita nggak sungguh-sungguh berjalan dalam anugerah Tuhan, supaya kita mengadakan perjinahan rohani. Padahal Alkitab berkata, aku akan mendatangkan hukuman kepadamu karena engkau melupakan aku, karena engkau mengadakan perjinahan rohani. Padahal Tuhan sedang mencari orang-orang yang dapat berdiri teguh dalam anugerahnya, dalam kasihnya, dalam berkatnya yang sempurna. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan kembali setelah yang berikut ini. Pastikan saudara tetap ada di cermin hati, karena kita sedang belajar tentang perjinan rohani. Supaya kita buang kebiasaan perjinan rohani, kita masuk di dalam kesetiaan firman, kesetiaan iman, kesetiaan kesungguhan dalam kasih Tuhan. Saya akan kembali setelah yang berikut ini. Pastikan tetap ada di cermin hati. Haleluya, masih di cermin hati, masih membahas tentang perjinahan rohani. Dan kesimpulan kita hari ini adalah jangan kompromi dan jangan mengadakan perjinahan rohani. Kenapa? Karena ada akibat-akibat yang berbahaya. Nah, saya menyebutnya sebagai akhir hidup dari seorang yang berzina secara rohani. Mungkin sudah berkata, waduh, apalagi itu pendeta. Nah, saya catat di sini beberapa hal. Yang pertama, akhir hidup dari seorang yang berzina secara rohani, dia akan berada pada posisi sebagai lawannya Tuhan. Tahukah saudara, Alkitab berkata, jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Tapi kalau kita berada pada posisi lawannya Tuhan, pertanyaan saya, kira-kira ada nggak yang bisa menolong kita? Ada nggak yang bisa menyelamatkan kita? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mengerti saudara punya hati yang baik. Saya mengerti saudara punya hati yang mau mengasihi Tuhan. Tetapi mungkin tanpa saudara sadari, saudara terjebak pada dunia ini. Saudara terjebak pada kenikmatan-kenikmatan sesaat. Sehingga akhirnya mengakibatkan saudara tanpa saudara sadari, engkau ada dalam posisi berzina secara rohani. Saya percaya malam yang larut ini mengingatkan kita serta mengajar kita untuk kembali pada kasih Tuhan. Karena kalau kita hidup dalam perjinan rohani, maka kita berada dalam posisi sebagai lawan Tuhan. Dan kalau kita adalah melawan Tuhan, maka hidup kita sengsara, maka hidup kita tertekan, hidup kita kehilangan damai sejahtera, dan hidup kita sedang menuju pada kebinasaan. Berarti akhir hidup seorang yang berzina secara rohani, dia pada posisi sebagai lawan dari Tuhan. Saudaraku, bukankah Fir'aun akhir hidupnya berada sebagai lawan dari Tuhan? Bukankah Herodes akhir hidupnya sebagai lawan dari Tuhan? Dan sebagai hamba Allah, saya memanggil saudara dalam kasih Tuhan, mari kembali ke jalan Tuhan. Jangan sampai kita ada pada posisi melawan Tuhan, karena hidup kita yang pasti binasa dan hancur. Yang kedua saya pelajari, akhir hidup seorang yang berzina secara rohani boleh jadi secara materi atau secara kesenangan dunia,
terasa oke. Bahkan tidak sedikit yang terasa berlimpah. Wah, semenjak dia nggak ke gereja lagi, semenjak dia percaya kuasa kegelapan, semenjak dia konsult dengan dukun-dukun dan paranormal, wah, memang secara materi dia hebat. Memang secara karir dia kelihatannya meningkat, ya kan? Saya dulu ke gereja, saya dulu berdoa nggak maju-maju. Tapi sekarang saya datang ke Om Pinter ini, kelihatannya saya lebih hebat. Secara ekonomi lebih oke. Dulu waktu saya masih aktif di gereja, kayaknya biasa-biasa. Tetapi semenjak sekarang saya kompromi dengan dosa. Ya habis gimana ya pendeta? Namanya kan kita hidup di muka bumi juga butuh uang. Dan semenjak saya mulai kompromi kelihatannya, wah, semuanya mulai berlimpah. Saya hanya mau ingatkan buat saudara, orang yang hidup berzina secara rohani kadangkala boleh jadi secara materi atau kesenangan dunia, secara pangkat dan kedudukan kelihatannya oke, namun jiwa dan rohnya pasti kosong dan menderita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, engkau mungkin mau coba menutupi penderitaan saudara dengan uang yang berlimpah, dengan kesenangan kenikmatan dunia. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya mau nyatakan dengan jelas, engkau tidak pernah bisa menipu diri saudara sendiri. Karena di dalam diri saudara ada sebuah kekosongan, ada sebuah ketertekanan yang tidak bisa diisi dengan apapun, kecuali engkau kembali dalam kasih Tuhan, kecuali engkau kembali merasakan anugerah Tuhan. Di dalam diri saudara sebetulnya ada kekosongan, di dalam diri saudara sebetulnya ada jeritan. Kenapa? Karena engkau mengerti tidak seharusnya engkau hidup dalam dosa seperti ini, tidak seharusnya engkau hidup dalam perzinaan rohani seperti ini, tidak seharusnya engkau hidup dengan kompromi terhadap dosa, dan engkau hidup dengan kompromi terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, mari kita kembali membiarkan jiwa kita terisi oleh kasih Tuhan, membiarkan jiwa kita terisi oleh damai Tuhan, membiarkan jiwa kita terisi dengan berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, akhir hidup seorang yang berzina secara rohani tidak akan memiliki tempat dalam kerajaan sorga. Sorry untuk bicara tegas seperti ini. Saudara boleh punya hubungan yang baik dengan gereja. Saudara boleh namanya tercatat sebagai anggota gereja. Saudara boleh tercatat nama saudara sebagai orang yang terlibat aktif dalam kegiatan rohani. Tetapi kalau engkau berzina secara rohani, maka bagimu tidak ada tempat di dalam kerajaan sorga. Sebagai penutup, saya tekankan jalan satu-satunya bagi orang yang berzina secara rohani adalah berbalik dan bertobat. Maka Tuhan akan mengampuni dan memulihkan keadaannya. Betul, engkau sudah begitu jauh dari jalan Tuhan, engkau sudah masuk pada posisi berzina secara rohani. Tapi kalau engkau berbalik dan bertobat kepada Tuhan, Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan, Tuhan mengangkat, dan Tuhan menyempurnakan kau kembali. Haleluya. Di layar televisi Bapak Ibu Saudara sekalian, nomor-nomor telepon hubungi. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan siap berdoa buat saudara 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kami memilih sahabat doa buat setiap saudara sekalian. Tapi pada kesempatan ini izinkan juga saya berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang mungkin sudah jatuh dalam perzinahan rohani, atau mungkin hidup saudara penuh dengan berbagai perzinahan. Hari ini adalah hari di mana Tuhan memanggil engkau kembali dan berkata, "Hai anakku, aku punya rencana yang indah buat hidupmu." Saudara-saudara yang mau didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan izinkan saya berdoa sekarang. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba berdoa buat yang berbeban berat, hamba berdoa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, bahkan yang sedang jatuh dalam dosa perzinahan, ataupun mereka yang berzina secara rohani. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, ubahkan hidup kami kembali, supaya kami bangkit mengenal Tuhan. Karena di dalam diri kami ada kekosongan dan ada ketertekanan yang tidak pernah bisa diisi oleh apapun, kecuali pengalaman kedekatan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Tuhan selalu menyediakan yang baik dalam kehidupan kita. Karena itu jangan kompromi dengan dosa. Jangan menghalalkan segala cara. Karena ujung-ujungnya kita menuju kebinasaan. Tetapi ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, segala anugerah, berkat, dan kasih Tuhan akan dicurahkan dalam hidup kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Selamat malam, selamat istirahat, dan tetap melangkah di dalam anugerah Tuhan dan segala kebaikan Tuhan yang sempurna. Haleluya.